Assalamualaikum anak-anakku. Apa kabar? Semoga selalu baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya, Ibu Nuri Handayani, mari kita belajar bahasa Indonesia dalam materi teks laporan hasil observasi, disingkat LHO, materi kelas 10 semester 1. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anakku mampu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Cermati gambar berikut. Anak-anakku pasti tahu kalau pagelaran wayang disajikan sebagai tontonan orang banyak atau bersifat umum, maka bisa dijadikan objek pengamatan, lalu dapat disusun sebagai teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum general suatu benda, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta. Pahami juga ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. B, atau kedua, objek yang dibicarakan tunggal. C, ditulis secara lengkap dan sempurna. D, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. E, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. F, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihaan yang bersifat menyimpang atau tidak tepat. G, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Perlu Anda pahami bahwa mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi adalah kegiatan menentukan atau menetapkan isi teks laporan hasil observasi. Bagaimana mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi itu anak-anak? Maka kegiatan kalian adalah menemukan pokok-pokok isi teks terangkum dalam 5W plus 1H. Yang dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok isi teks disingkat dengan kata adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya, coba diterapkan dalam kalimat semacam ini. Jadi kalimat berikut ini. A, apa peristiwanya? Jawabnya, sesuatu atau peristiwa dalam bacaan. Kata di mana? Kalimatnya, di mana terjadinya peristiwa? Jawabannya, tempat terjadinya peristiwa. C, kapan peristiwa itu terjadi?
Jawabannya, waktu terjadinya peristiwa. D. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Jawabannya, pihak atau subjek yang diinformasikan dalam bacaan. E. Mengapa peristiwa itu terjadi? Jawabannya, alasan atau penyebab terjadinya peristiwa dalam bacaan. F. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Jawabannya, proses terjadinya peristiwa dalam bacaan. Nah, berikutnya, yuk kita simak teks yang berjudul Wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket atau wayang motekar. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam-macam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur yang paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa, yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cemurit yang terdiri atas tuding dan kapit. Wayang wong, bahasa Jawa berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang kung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng diperankan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam. Tidak hanya digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Selanjutnya, wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak, atau sering juga disebut wayang golek menak, karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut kali pertama dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan wayang golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damarwulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timplong, wayang golek tekno, dan wayang ajen. Perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit.
Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Bahasa Jawa, suket. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa. Dalam versi lebih modern, terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Namun, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar khusus. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Nah, demikian tadi teks yang berjudul wayang. Nah, untuk latihan anak-anakku, identifikasilah teks yang berjudul wayang dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks. Pertama, apakah wayang itu? Yang kedua, kapankah wayang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia? Yang ketiga atau C, siapa yang menetapkan wayang sebagai warisan budaya asli Indonesia? D, mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia? E, ada berapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya? F, apa sebutan dari wayang yang muncul pertama kali? G, apa saja gaya atau gagrag yang dimiliki oleh wayang purwa? H, apakah fungsi dari pertunjukan wayang? I, apakah yang dimaksud dengan wayang motekar? C, apa yang dimaksud dengan wayang suket? Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.